Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Siap, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Nak Farika, pimpin doanya. Baik, Ibu. Sebelum pembelajaran pada pertemuan kali ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Anak Farika. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Farika Dea Zahara, Hadir, Ibu. Landia Okta Juliska, Hadir, Ibu. Indah Maya Sari, Hadir, Ibu. R.A. Zulfaida. Ada yang tahu Izin, R.A. Ibu. Zulfaida? Baiklah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Di mana daerah tempat tinggal kalian? Nah, Indah tinggal di mana? Di Bungo, Ibu. Mata pencarian di tempat Nak Indah tinggal apa? Beragam, Ibu. Ada yang petani, ada yang berjualan, ada yang apa ya, Bu? Pokoknya banyak lah, Bu. Baik, kalau Nak Landia di mana Nak Landia? Di Kerinci, Ibu. Mata pencarian penduduk di sana apa Nak Landia? Banyak, Ibu, tapi lebih ke petani kentang, Ibu. Baiklah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran 3. Slide selanjutnya. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menyimak dan mencermati materi yang akan Ibu bacakan. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tombak, pedagang, petani garam, dan perajin. Sedangkan penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan juga peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencarian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencarian sebagai pekerja jasa, yaitu pegawai bank dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian amati tempat tinggal kalian sekitar dan nanti kalian akan menuliskan hasil pengamatan kalian di dalam lembar laporan hasil pengamatan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mencatat hasil laporan pengamatan kalian ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baiklah, apakah ada yang sudah siap?
Sudah, Ibu. Sudah, Coba Ibu. Nak Landia tunjukkannya. Putus-putus, Bu. Coba Nak Landia tunjukkan hasil kerja Nak Landia. Baik, Ibu. Pinter Nak Farika. Ini, Bu. Tunggu. Nah, sekarang Nak Farika sebutkan hasil dari pengamatan yang telah Nak Farika lakukan. Baik, Ibu. Yang pertama, nama daerah. Nama daerahnya berasal dari Kerinci, Bu. Nah, yang kedua, tempat tinggalku termasuk daerah dataran rendah. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk di lingkunganku, pedagang keliling dan juga petani. Transportasi penduduk, ada yang menggunakan motor dan ada juga yang masih menggunakan delman. Kesenian yang ada di lingkungan, yaitu tari ranggu, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Nak Farika. Selanjutnya coba Nak Landia sampaikan hasil pengamatan Nak Landia. Baik, Ibu. Nama daerah tempat tinggalan dia yaitu di Kerinci. Tempat tinggalku termasuk daerah dataran tinggi. Kemudian, mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku kebanyakan bertani kentang atau bertani cabai, Ibu. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku yaitu ada yang menggunakan motor dan ada yang menggunakan mobil. Kemudian kesenian di tempat tinggalku yaitu tari rentak kudo, Ibu. Nah, baiklah, dikarenakan Nak Farika dan Nak Landia ini satu daerah, otomatis mata pencariannya juga sama ya. Mungkin di tempat Nak Indah agak berbeda mata pencariannya karena berbeda juga tempat tinggal Nak Landia dan juga Nak Indah. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Nah, Ibu minta secara bergantian kalian membaca cerita ini karena nantinya akan ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Yang pertama, silakan Nak Indah baca. Asal mula Bukit Catu. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istrinya pun setuju. Kedua suami istri itu pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian, harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian, si istri membuat 3 tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Beberapa hari kemudian, si suami pergi ke sawah. Dalam perjalanan, ia melihat seonggak tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah ini tidak ada, gumam si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Istriku, bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu,
Si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi. Saat pergi ke sawah, anggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya, setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula anggokan tanah membesar. Sepasang suami istri itu pun tak menyadarinya. Bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan, anggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, anggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak saat itu, anggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nah, terima kasih kepada Nak Indah yang telah membacakan cerita tentang asal mula Bukit Catu. Selanjutnya, dalam cerita asal mula Bukit Catu tersebut terdapat 3 tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, ataupun sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, setelah Nak Indah bacakan tadi dan Nak Farika dan yang lainnya memahami dan menyimak, sekarang Ibu punya pertanyaan yang akan kalian jawab dan kalian tulis di buku jawaban. Pertanyaannya yaitu, satu, siapakah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang terakhir, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, Ibu beri waktu kepada kalian selama 5 menit untuk mencatat jawaban dari pertanyaan ini ya, anak-anak. Baik, Ibu. Ibu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, coba kita jawab soal nomor 1, yaitu siapakah tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh dalam cerita tersebut adalah ada suami, istri, dan penduduk desa, Ibu. Benar sekali, ada 3 tokoh yang terdapat di dalam cerita Asal Mula Bukit Catu, yaitu istri, suami, dan juga penduduk desa. Nah, untuk soal nomor 2, siapa yang akan menjawab? Ibu. Yo, coba Nak Farika jawab soal nomor 2. Soal nomor 2, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Dalam cerita tersebut, tokoh suami, istri, dan penduduk desa berperan sebagai pembawa amanat yang akan disampaikan kepada pembaca, Ibu. Nah, benar sekali seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa peranan tokoh dalam sebuah cerita yaitu sebagai pembawa amanat, pesan, maupun moral yang akan disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Siapa yang dapat menjawab? Nah, Zulfaida. Baiklah, mungkin Nak Zulfaida terkendala sinyal. Nak Landia, soal nomor 3, apakah bisa menjawab? Baik, Ibu. Pesan yang terdapat pada cerita tersebut adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan, Ibu. Benar sekali. Jadi pesan dari cerita Asal Mula Bukit Catu yaitu kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh mengeluh atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita karena apapun yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan yang terbaik. Nah, setelah kalian mempelajari dan memahami tentang cara menulis, tokoh-tokoh dalam cerita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Nak Farika?
Ya, Ibu. Pembelajaran pada yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu ada banyaknya mata pencaharian di Indonesia, yaitu saya dari Kerinci, mata pencaharian penduduk di Kerinci biasanya sebagai petani, Bu, dan di tempat tinggal Indah berbeda lagi, Bu, karena berbeda tempat tinggal. Yang kedua, asal mula Bukit Catu, Ibu. Udah, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada. Nah, coba Nak Indah, apa yang telah Nak Indah pelajari pada hari ini? Baik, Ibu, yang dapat Indah pelajari pada hari ini yaitu mengenai keberagaman atau keunikan daerah yang ada di dalam teks fiksi tersebut, yang mana judulnya Asal Mula Bukit Catu. Di dalam tersebut terdapat banyak tokoh, kemudian peranan tokoh, kemudian juga ada pesan yang bisa menyentuh para pembacanya. Mungkin hanya itu, Ibu. Baik, berarti anak-anak Ibu semuanya telah memahami dengan benar apa materi yang dipelajari pada hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Nak Landia, pimpin doanya. Baiklah, mungkin karena Nak Landia terkendala jaringan. Nak Zulfa, coba pimpin doa sebelum pulang, Nak Zulfa. Ibu, mari kawan-kawan sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian dulu materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengambil materi pembelajaran pada hari ini dengan baik dan dapat kalian pahami di rumah. Dan untuk materi selanjutnya akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp untuk kalian pelajari di rumah ya anak-anak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Baik, Ya, Ibu. Ibu.